Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Yosi. Ini 2130204025 angkatan 2021, prodi PPKN, mata kuliah penelitian tindakan kelas. Penelitian saya berjudul peningkatan fokus siswa pada pembelajaran PPKN dengan mengelola penggunaan handphone di ruang kelas 95 di SMP Negeri 3 Palangkaraya. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah penggunaan handphone yang tidak terkendali selama pembelajaran. Setengah jam pembelajaran di kelas 95 dapat mengganggu konsentrasi siswa, terutama dalam mata pelajaran PPKN yang membutuhkan pemikiran kritis. Meski aturan larangan bermain HP telah diterapkan, rasanya kurang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelola penggunaan HP secara efektif agar siswa lebih fokus dan aktif dalam pembelajaran, mendukung tujuan PPKN untuk membentuk warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi penggunaan handphone oleh siswa selama pembelajaran PPKN di kelas 95 di SMP Negeri 3 Palangkaraya, lalu mengembangkan strategi penggunaan HP di ruang kelas 95 SMP Negeri 3 Palangkaraya untuk meningkatkan fokus belajar. Lalu ketiga, mengukur efektivitas strategi pengelolaan handphone dalam meningkatkan fokus siswa pada pembelajaran PPKN. Adapun penelitian terdahulu ada 3. Yang pertama, penelitian menemukan bahwa penggunaan gadget yang tidak terkendali mengganggu konsentrasi siswa belajar siswa, terutama karena distraksi dari game dan media sosial. Lalu yang studi kedua menunjukkan bahwa penggunaan handphone berdampak negatif pada aktivitas belajar siswa dalam mengganggu waktu belajarnya, menyebabkan masalah kesehatan mata, dan memperkenalkan siswa pada konten yang tidak pantas. Lalu studi ketiga, pengaruh dari penelitian ini signifikan antara tingkat penggunaan handphone dan aktivitas belajar siswa. Siswa yang menggunakan handphone dengan konsentrasi tinggi cenderung memiliki gangguan dalam konsentrasi belajar, sedangkan penggunaan yang bijak dapat mendukung pembelajaran. Adapun kerangka teoritis belajar dan pembelajaran, di mana fokus siswa penting untuk meningkatkan pelajaran yang efektif. Dan yang kedua, teknologi dalam pendidikan. Teknologi termasuk handphone bisa mendukung pembelajaran jika digunakan dengan relevansi, namun bisa menjadi distraksi jika tidak dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga, strategi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang baik mencakup aturan yang jelas dalam pengawasan untuk menjaga fokus siswa, termasuk dalam mengatur penggunaan handphone. Lalu yang keempat, fokus belajar dan kinerja akademik. Fokus siswa sangat penting untuk kinerja akademik, dan distraksi seperti handphone dapat mengganggu fokus. Lalu yang kelima, PPKN sebagai mata pelajaran yang kritis. PPKN membutuhkan fokus tinggi karena melibatkan diskusi dan refleksi yang esensial untuk pembelajaran yang sukses. Adapun prosedur penelitiannya sesuai dengan sebelumnya. Yang pertama adalah perencanaan, terutama adalah identifikasi masalah, mengumpulkan data tentang dampak penggunaan handphone terhadap proses belajar siswa. Lalu penggunaan rencana tindakan, menyusun strategi seperti aturan penggunaan HP, metode pembelajaran, dan sosialisasi. Ketiga, instrumen penelitian, memberikan lembar observasi, angket, dan wawancara. Lalu yang keempat, jadwal pelaksanaan, menentukan waktu pelaksanaan tindakan observasi ini. Lalu adanya pelaksanaan tindakan. Pertama, terkait berbagai strategi, melaksanakan aturan penggunaan HP, dan memanfaatkan metode pembelajaran yang menarik. Lalu kedua, pendekatan konsisten, mengarahkan siswa untuk mematuhi aturan penggunaan HP dengan pendekatan yang bijak. Lalu yang ketiga, penguatan positif, memberikan penghargaan kepada siswa, menunjukkan peningkatan fokus belajar. Lalu yang ketiga, prosedur yang ketiga adalah observasi, pengumpulan data, di mana mengamati responsivitas strateginya dan diterapkan. Lalu pencatat hasil menggunakan lembar observasi. Lalu umpan balik siswa, melakukan wawancara dan atau angket untuk memahami efektivitas strategi yang diterapkan. Lalu adanya refleksi, analisis data, evaluasi keberhasilan, dan perencanaan siklus berikutnya, di mana evaluasi data dari observasi, angket, dan wawancara, menilai keberhasilan, dan jika hasil yang belum memadai, menyelesaikan strategi yang siklus berikutnya. Lalu kelima, siklus berulang, melakukan perbaikan dan pengulangan teknik fokus, meningkatkan sesuai tujuan penelitian.
Sumber data tentu saja pengolahan data. Sumber data tentu saja dari siswa, guru, peneliti, dan dokumen pembelajaran. Dari siswa seperti objek penelitian, data diperoleh dari perilaku, fokus belajar, dan respon. Lalu guru sebagai pengamat dan tindak atau memberikan data observasi. Lalu dokumen pembelajaran seperti catatan dan kehadiran. Teknik pengumpulan data tentu saja observasi yang mana dilakukan selama tindakan berlangsung untuk mencatat perilaku siswa. Lalu angket digunakan untuk mengukur persepsi, pengalaman, dan sikap terhadap penggunaan HP di kelas serta strategi yang diterapkan. Lalu tes hasil belajar untuk mengukur peningkatan akademik siswa belum sesudah tindakan. Metode penelitian, tentu saja metode penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, hasil dan observasi. Hasil dan pembahasan berdasarkan observasi sebagian besar kelas 95 menunjukkan tingkat fokus rendah dalam penelitian PPKN. Utama kelas 95 di SMP 3 Negeri 3 Palangkaraya. Distraksi utama penggunaan handphone yang untuk bermain media sosial atau game selama pembelajaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku siswa terkait penggunaan handphone. Lalu hasil tindakan siklus yang pertama adalah strategi yang diterapkan, pembatasan penggunaan handphone dengan menyimpan perangkat sistem di tempat tertentu selama pembelajaran langsung. Lalu yang kedua, hasil tindakan siklus kedua. Strategi tambahan, mengintegrasi penggunaan handphone secara edukatif, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Kahoot. Lalu refleksi, strategi pengelolaan handphone yang fleksibel, yakni membatasi penggunaan untuk keperluan tidak relevan sekaligus mengintegrasi penggunaannya untuk pembelajaran. Efektif dalam meningkatkan fokus siswa. Lalu pembahasan pengelolaan handphone sebagai upaya mengurangi distraksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa aturan tegas terhadap penggunaan handphone selama pembelajaran dapat mengurangi distraksi siswa. Hal mendukung teori manajemen kelas yang menekankan pentingnya kontrol guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu integrasi teknologi untuk meningkatkan fokus belajar. Penggunaan aplikasi seperti Kahoot terbukti meningkatkan antusiasme. Lalu peningkatan fokus dan hasil belajar siswa. Hasil menunjukkan bahwa adanya korelasi antara pengelolaan handphone dan peningkatan fokus siswa. Ketika siswa lebih fokus pemahaman mereka terhadap materi PPKN juga meningkatkan yang terlibat dalam hasil belajar yang terus membaik di setiap siklus. Lalu ada saja dalam pembahasan ini adanya peran guru dalam strategi pengelolaan. Guru memainkan peran penting dalam sebagai fasilitator yang mampu mengendalikan penggunaan teknologi di kelas. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivis yang menempatkan guru sebagai pembimbing aktif dalam proses pembelajar siswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penggunaan handphone yang tepat dapat meningkatkan fokus siswa dalam pembelajaran PPKN dengan membatasi penggunaan handphone untuk keperluan pembelajaran yang integrasi teknologi edukatif seperti Kahoot. Siswa menjadi lebih terlibat dan antusias. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam fokus dan nilai pembelajaran. Siswa menegaskan bahwa peran guru dalam mengelola teknologi sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Sekian dan terima kasih dari penelitian saya. Mohon maaf jika ada pengucapan dan adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak enak dilihat. Sekian dan terima kasih.